antar titik ke bidang. Yang dimaksud jarak antar titik ke bidang adalah panjang ruas garis yang tegak lurus dari titik A ke bidang alfa. Biar lebih jelas, kita lihat pada gambar di papan ini. Misalnya, ada sebuah titik kita beri nama P dan sebuah bidang yang diberi nama alfa. Nah, bidang kan luas tuh, kita bisa tarik ke sini atau ke sini. Tapi balik lagi sesuai definisinya, bahwa P harus tegak lurus dengan bidangnya. Jadi kita tarik P menembus bidang sehingga ia akan tegak lurus dengan bidangnya. Yang dimana titik tembus itu kita beri nama P aksen. Sehingga dari gambar menunjukkan bahwa jarak antar titik P ke bidang alfa diwakili oleh panjang ruas garis P aksen di mana dia tegak lurus. Membahas definisi tadi, kita lanjut ke contoh penerapannya pada bangun ruang. Yang pertama itu ada bangun ruang kubus. Misalkan kita akan mencari jarak antar titik A ke bidang EFGH. Bilangnya kita arsir terlebih dahulu. Menurut definisi yang tadi dipaparkan bahwa titik A itu harus tegak lurus dengan bidangnya. Sehingga kita tarik titik A ke titik E, di mana dia akan menjadi panjang ruas garis yang akan tegak lurus terhadap bidang. Dapat disimpulkan bahwa jarak antara titik A ke bidang EFGH diwakili oleh panjang ruas garis AE. Di nomor yang kedua, terdapat bangun balok ABCDEFGH. Misalnya, kita disuruh menentukan titik E ke bidang BCDF. Kita tarik garis lurus atau garis tegak lurus dari titik E menuju bidang BCGF. Dari bangun tersebut, dapat kesimpulan bahwa panjang ruas garis EF merupakan jarak antara titik E ke bidang BCDF. Di nomor 3, terdapat bangun 5-6. Asalnya, kita disuruh menentukan titik A ke bidang BDEF. Kita tentukan bidang BDEF-nya terlebih dahulu. Kita tarik garis lurus dari titik A menuju bidang BDEF yang akan kita beri nama sebagai A aksen. Dari gambar tersebut dapat kesimpulan bahwa panjang ruas garis AA aksen merupakan jarak antara titik A dengan bidang BDEF. Dari pemaparan contoh soal yang telah kami buat kesimpulan bahwa jarak antara titik ke bidang adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik sampai memotong tegak lurus suatu bidang. Pada soal yang pertama, kita sudah arsir bidang yang kita tuju. Sesuai definisinya bahwa titik A harus tegak lurus dengan bidangnya. Maka kita coba tarik titik A ke B. Nah, udah jelaskan jawabannya. Jarak titik A ke B itu merupakan panjang ruas garis sehingga dapat dikatakan bahwa jarak antara titik A ke bidang BCGF adalah 4 cm. Ada bangun kubus ABCDEFGH. Tentukan jarak titik B ke bidang ACDE. Pertama-tama, kita gambar terlebih dahulu bidang ACDE-nya. Kemudian, kita tarik garis lurus dari titik B menuju bidang ACDE yang akan kita beri nama sebagai P aksen. Kemudian, kita gambar sebuah segitiga dari bangun yang sebelumnya kita gambar.
cara pertama, kita harus menentukan P aksen terlebih dahulu. P aksen sama dengan setengah dikali AC, sama dengan setengah dikali 6 akar 2. 6 sama 2 kan bisa kita coret, jadi 3. Jadi sama dengan 3 akar 2 cm. Kenapa AC bisa menghasilkan 6 akar 2? Karena AC sendiri merupakan diagonal bidang. Di cara yang kedua, kita akan menentukan panjang ruas garis BP, yang mana panjang ruas garis BP merupakan jarak antara titik B ke bidang ACGE. BP aksen sama dengan akar dari AB kuadrat dikurangi AP aksen kuadrat, sama dengan akar dari 6 kuadrat dikurangi 3 akar 2 kuadrat, sama dengan akar dari 36 dikurangi 9 dikali 2, sama dengan akar dari 36 dikurangi 18, sama dengan akar dari 18, sama dengan akar 9 dikali 2, sama dengan 3 akar 2 cm. Berarti jarak titik B ke bidang ACGE merupakan 3 akar 2 cm. Soal yang ketiga, tentukan jarak titik E ke bidang BDHF. Titik E ke bidang BDHF. Nah, di mana titik E kan harus tegak lurus terhadap bidangnya. Jadi kita tarik titik E itu ke sini. Dari bangun ruang tersebut didapatkan gambar segitiga seperti ini. Nah, EF itu kan panjang balok. Di sini panjang balok kan 8 cm, maka kita isi 8 cm. Nah, HE itu kan tingginya balok ya. Dia itu 4 cm. Nah, HF-nya yang belum diketahui, sehingga langkah awal untuk mengerjakan soal ini yaitu mencari dari HF. HF menggunakan rumus Pythagoras. HF sama dengan akar dari EH kuadrat ditambah EF kuadrat sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 36 ditambah 64 sama dengan akar dari 100. Akar dari 100 itu 10. Nah, kita masuk ke langkah kedua di mana kita mencari EP dengan menggunakan persamaan luas segitiga. Dari segitiga awal kita balik sehingga EP yang nanti menjadi tingginya. L1 sama dengan L2, di mana setengah dikali A itu alas dikali tinggi, sama dengan setengah dikali A dikali T, yaitu setengah dikali EF dikali GH, sama dengan setengah dikali HF dikali EP. Itu sama dengan setengah nilai dari EF, yaitu 8. Nah, nilai dari GH itu 6, sama dengan setengah HF-nya itu 10. HF itu 10 dikali EP, yaitu kan setengah bisa kita coret-coret. Ini dicoret 10 sama 8 nya kan dicoret, jadi 4 dibagi 2an 4, 5 sama dengan 4 dikali 6 24 sama dengan 5 dikali EP. EP sama dengan 24/5 atau 4,8 cm.